Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ulul Azmi. Pada kesempatan kali ini kami akan praktikum menentukan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Tujuan praktikum ini sendiri yaitu 1. Mengetahui cara membuat indikator asam basa menggunakan bahan alami. Yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Bahan alami yang kita gunakan yaitu pertama, larutan kunyit. Kedua, yaitu bunga sepatu. Ketiga, kita menggunakan bunga bugenvil. Kemudian kita perlu menggunakan kertas teh. Adapun larutan yang digunakan yaitu air sabun, air cuka, air perasan jeruk nipis, air garam, larutan gula, air kapur, dan yang terakhir yaitu ada air suling. Baiklah, percobaan yang pertama menggunakan kunyit akan disampaikan oleh Mutiara Ulul Azmi. Baiklah teman-teman, di sini sudah tersedia larutan indikator kunyit. Kemudian siapkan 7 buah kertas teh dan masukkan ke dalam ekstrak kunyitnya. Setelah semua kertas meresap, masukkan satu persatu ke dalam larutannya. Yang pertama adalah air suling, yang kedua larutan kapur, yang ketiga larutan garam, yang keempat larutan cuka, yang kelima larutan jeruk nipis, yang keenam larutan cuka, dan yang terakhir larutan sabun. Kemudian kita bisa lihat perubahan-perubahan warna yang terjadi. Dan sekarang kita akan mengelompokkan sesuai perubahan warnanya. Nah, bisa kita lihat air sabun dan air kapur berubah menjadi merah bata. Nah, itu menandakan bahwa kedua larutan ini memiliki sifat basa. Dan yang selanjutnya yaitu ada air cuka dan air jeruk. Bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi menjadi kuning terang. Ini menandakan bahwa air cuka dan air jeruk memiliki sifat asam. Dan yang terakhir yaitu ada air garam, larutan gula, dan air suling. Warnanya kuning atau tetap sama, yang menandakan bahwa ketiga larutan ini memiliki sifat netral. Untuk selanjutnya, menggunakan bahan indikator bunga bugenvil akan dijelaskan oleh Fitri Agustia. Baiklah teman-teman, di sini sudah tersedia ekstrak bunga bugenvil yang kita tumbuk. Kemudian siapkan 7 buah kertas teh. Dan kita masukkan ke dalam ekstrak bunga bugenvil sampai meresap.
meresap. Setelah meresap, pertama-tama kita masukkan ke dalam air suling. Kedua, kita masukkan ke dalam air kapur. Ketiga, kita masukkan ke dalam larutan gula. Keempat, kita masukkan ke dalam air garam. Ketan jeruk nipis. Keenam, kita masukkan ke dalam air cuka. Terakhir, kita masukkan ke dalam air sabun. Di sini bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi setelah dimasukkan ke dalam larutan-larutan ini. Kemudian kita kelompokkan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan netral. Di sini pada 3 larutan di sini, kertas tidak mengalami perubahan warna, yaitu memiliki sifat netral. Di 2 larutan ini terjadi perubahan warna, yaitu menjadi pink keorenan dan pink keruh, yaitu bersifat asam. Kemudian pada air sabun dan air kapur, perubahan warna yang terjadi yaitu menjadi kuning keruh, yaitu berarti bersifat basah. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya yaitu menggunakan indikator bunga sepatu. Nah, di sini sudah tersedia larutan bunga sepatunya, dan kemudian kita siapkan 7 buah kertas teh, lalu masukkan ke dalam larutan. Setelah semua kertas menyerap, kemudian masukkan satu persatu ke dalam larutannya. Yang pertama ada larutan air suling. Yang kedua ada larutan kapur. Yang ketiga air gula. Yang keempat air garam. Yang kelima air perasan jeruk nipis. Yang keenam larutan cuka. Dan yang terakhir larutan sabun. Dan kemudian kita bisa lihat perubahan-perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita bisa mengelompokkan menjadi 3 sifat. Yang pertama basah, yang kedua asam, dan yang terakhir netral. Dan bisa kita lihat air sabun dan air kapur mengalami perubahan warna, yaitu menjadi kuning keruh. Ini menandakan bahwa larutan ini memiliki sifat basah. Selanjutnya, air cuka dan air perasan jeruk nipis. Perubahan warna yang terjadi adalah peach. Ini menandakan bahwa kedua larutan ini memiliki sifat asam. Dan yang terakhir, air larutan gula
garam dan air suling memiliki sifat netral. Bisa kita lihat di sini tidak ada perubahan warnanya yang terjadi. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa larutan yang bersifat basa yaitu larutan sabun dan larutan kapur. Kemudian, larutan yang bersifat asam adalah larutan cuka dan larutan jeruk nipis. Terakhir, larutan yang bersifat netral yaitu larutan gula, larutan garam, dan air suling. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.